septasi jaringan dekat diantaranya ini ada yang sebagian berisikan sel radang kronik. Untuk tumornya sendiri, ini kita lihat besarannya. Ini satu sel, ini adalah inti sel, sitoplasmanya itu jernih. Karena tadi lemaknya itu larut dalam proses alkohol. Ada juga yang tidak jernih, dia berwarna eosinofilik. Derajat inti dari karsinoma sel ginjal kita pelajari khusus karena dia merupakan prognosis dari penyakit. Kita pakai gradingnya kemarin WHO ISUP ya. WHO ISUP, kalau misalnya dalam pembesaran 100 kali kita dapat melihat anak inti, itu adalah grade 3. Makin besar anak inti yang kita lihat, gradingnya makin besar, menandakan prognosisnya makin jelek untuk pasien. Itulah karsinoma sel ginjal. Yang kita lihat ini karena sitoplasmanya kebanyakan adalah jernih, ini masuk ke subtipe yang paling sering dari karsinoma sel ginjal, yaitu clear cell. Jadi entitas dari penyakit ini lengkapnya adalah karsinoma sel ginjal atau renal cell carcinoma subtipe clear cell. Nanti subtipenya selain clear cell itu ada banyak lain seperti yang kemarin ditampakkan di waktu kuliah ya. Ada subtipe papillary, ada subtipe chromophore, ada subtipe medulari dan lain-lain. Yang kita lihat di sini adalah subtipe clear cell karena sitoplasmanya yang kebanyakan adalah jernih. Oke, kita lanjut ke neoplasma ginjal yang paling sering ditemukan di anak-anak, yaitu nephroblastoma. Nephroblastoma nama lainnya adalah Wilms tumor. Mutasi yang paling sering ditemukan itu terkait dengan gen WT1 dan paling sering ditemukan pada usia range-nya antara 2 sampai 5 tahun. Yang sebelah kiri kita lihat gambaran mikroskopik dari korteks ginjal ya, ada glomerulus di sini, kelihatan? Oke, nanti dilihat langsung di praktikum. Yang sebelah kanan ini adalah masa tumornya. Untuk kita bisa menyebut suatu diagnosis nephroblastoma, kita harus melihat ada 3 komponen dari tumor. Komponen blastemal, mesenkimal, dan epitelial. Kalau dilihat dari jauh, ini adalah kelompokan ada berbentuk seperti tubulus ya, bulat-bulat dengan lumen. Lalu ada kelompokan sel-sel padat juga. Nah, kita lihat satu-satu. Jadi nephroblastoma itu adalah komponen 3 komponen ini. Komponen mesenkimal yang diantaranya ini di stelma jaringan ikat, lalu blastemal yang kelompokan sel-sel berinti bulat padat hiperkromatik seperti ini. Lalu ada juga yang berbentuk epitelial. Struktur tubulus-tubulus seperti ini adalah struktur dari epitelial. Komposisi dari 3 komponen ini tidak sama tiap tumor. Kadang kita menemukan blastemalnya yang banyak, atau justru mesenkimal yang banyak, atau epitelial yang banyak. Tidak wajib 3-3 ini, tapi minimal ada si blastemal dengan komponen pernyataan apakah dia mesenkimal atau epitelial. Kalau 3-3-nya itu sudah lebih akurasinya naik menjadi nephroblastoma. Bentuk mesenkimal yang lain, bentuk epitel yang lain ini selain yang tubulus juga ada kelompokan epitel struktur membentuk struktur seperti ini. Kadang kita menemukan ada lumen yang jelas atau tidak seperti ini. Lalu untuk diferensiasi mesenkimal kita melihat sel-sel tumor yang tadi hiperkromatik ini berbentuk spindle. Kadang bisa berdiferensiasi menjadi otot polos ataupun jadi otot skelet atau bisa lemak. Jadi semua bentuk mesenkimal bisa ditemukan. Untuk nephroblastoma biasanya kita juga melihat apakah ada komponen anaplastik. Komponen anaplastik itu menjadi suatu prognosis kalau misalnya kita temukan ada titik sel tumor yang ukurannya lebih dari 3 kali dari sel tumor lainnya, itu kita namakan suatu fokus anaplastik. Kalau kita menemukan itu, prognosisnya akan lebih buruk ke si pasiennya, atau dia mengalami
resiko untuk resisten kemo, atau nanti ada penyesuaian dosis dari dokter klinisinya untuk kemo ataupun radioresisten. Oke, selanjutnya adalah kandung kemih. Kandung kemih yang kita pelajari di sini, satu adalah sistitis kronik, yaitu proses peradangan. Yang satunya lagi adalah karsinoma yang urotelium. Untuk yang pertama kita belajar tentang sistitis kronik. Kalau kita sudah ingat ada is-isnya belakang itu berarti kan inflamasi ya. Untuk sistitis berarti definisinya adalah adanya peradangan pada kandung kemih. Kalau kita sebut sistitis kronik berarti sistitisnya sudah masuk ke dalam kronik. Jadi yang kita temukan adalah sel radang kronik. Sel radang kronik itu apa saja? Yang mononuklear, limfosit dan plasma ya. Bagaimana bentukannya kalau misalnya sistitis kronik itu di mikroskop? Biasanya mukosa epitelial yang urotelnya ini bisa mengalami erosif seperti di sini, di spot sini, atau dia bisa hiperplastik. Nanti lihat bagaimana normalnya dan bagaimana kita bisa menyebut ini adalah suatu hiperplastik. Atau kadang sudah ditemukan metaplasia. Metaplasia itu artinya berarti sudah ada perubahan dari satu epitel matur ke epitel matur lainnya. Jadi misalnya kalau normalnya kandung kemih dilapisi oleh tradisional atau urotelial, kita melihat dia berubah epitel pelapisnya menjadi apakah dia epitel squamosa atau epitel intestinal. Kalau misalnya berubah menjadi squamosa, dia menjadi metaplasia squamous. Kalau dia berubah menjadi epitel pelapis toraks atau sel goblet, dia menjadi metaplasia intestinal. Resi metaplasia ini menjadi penting untuk dilaporkan ke klinisi karena dia merupakan prekursor untuk keganasan. Oke. Kita lihat gambar lainnya. Ini adalah spesimen juga berasal dari sistitis kronis. Tandanya adalah epitelnya masih dilapisi oleh urotelial yang masih ditemukan sel payung dengan polaritas dan maturitasnya masih teratur, masih bagus. Terus lihat bagian stromanya di bagian bawahnya ini sembab dan juga banyak sebukan sel radang kronik. Kita sudah tahu kalau misalnya ada sel radang, dia akan mengaktifkan proses vasoaktif, ada penarikan cairan sehingga terbentuklah edem di stromanya. Perhatikan juga pembuluh darahnya yang berdilatasi, yang melebar dan isinya hiperemik, dan juga ada sel radang juga di dalam lumen pembuluh darah. Oke, ini adalah pembesaran paling 400 ya, paling besar dari sistitis kronis. Kita lihat bagian kanan sini adalah epitel transisional. Lihat ada sel radang ya, ada sebukan sel radang intraepitelial. Sel radang ini juga ditemukan di intraepitelial dan di stroma, bahkan hingga sampai ke dalam pembuluh darah. Kita lihat biasanya kalau urotel normal itu sekitar di bawah 6 dan di atas 7 atau 8 itu masuk ke hiperplasia. Kita coba lihat lapisannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai ke sel payung. Sudah ada hiperplasia di urotelial. Lalu ada infiltrasi dari sel radang mononuklear dan neutrofil, tergantung dari kapan kejadian penyakitnya itu diambil spesimennya. Kadang masih ada yang akutnya. Lalu pembuluh darahnya yang hiperemik. Ini adalah sistitis kronis. Ini juga adalah sistitis kronis dengan bentukan seperti polip ya. Jadi nama lainnya kadang kita menyebut sebagai suatu sistitis polipoid. Jadi biasanya kalau pasien yang mengeluhkan adanya disuria ketika BAK dia nyeri, lalu ada nyeri suprapubik, lalu pada sistoskopinya ada temukan ada pembentukan eksofitik, biasanya klinisi akan mengambil dan ingin
tahu bahwa lesi yang eksofitiknya itu apa. Kadang dia tidak selalu tumor, tapi sistitis yang dia membentuk pola polipoid seperti ini. Ini juga adalah sistitis polipoid atau sistis kronik, bisa keduanya. Lihat stromanya yang sangat endem, yang sembab. Oke, selanjutnya adalah karsinoma arterial. Karsinoma arterial adalah neoplasma keganasan yang paling sering ditemukan pada kandung kemih dan asalnya berasal dari urotelium. Hanya namanya karsinoma arterial ya. Oke, kita lihat di bagian atas ini adalah urotelium normal yang bisa tadi kalian temukan di bagian sistitis tadi. Masih ada sel payungnya. Begitu kita lihat di bawah, di dalam stromanya sudah terbentuk pembentukan massa tumor. Massa tumornya ini di kasus ini masih bisa kita lihat diferensiasinya masih seperti diferensiasi urotelial yang di atas. Kalau melihat nanti ke sampingnya, biasanya ini adalah hubungan antara epitelium urotelial ke massa tumor yang di bawah. Ini adalah massa tumor epitelial urotelial karsinoma. Kenapa? Kita lihat bagian epitel ini yang harusnya cuma di bawah 6 lapis, polaritasnya masih baik. Di sini inti selnya sudah besar-besar. Bagaimana kita tahu ada peningkatan rasio antara inti dengan sitoplasma? Kita selalu bandingkan dengan si limfosit. Limfosit ini sebesar ini, kalau kita bandingkan dengan sel dengan inti-inti yang sebelahnya ini sudah lebih dari 3 kali. Jadi ada peningkatan dari ukuran inti. Bentuknya, lihat bentuknya juga macam-macam. Ada yang bulat tapi ada yang segitiga, ada yang lonjong, ada yang macam-macam. Ini adalah pleomorfik. Lalu kita lihat kromatinnya kasar. Di dalam inti ini kita bisa lihat titik-titik kromatin yang kasar. Dan juga ada anak inti. Ini menandakan aktivitas inti sel yang sangat tinggi. Kita juga melihat adanya mitosis. Mitosis itu berarti proliferasi sel tumornya itu sedang terjadi. Makin banyak kita menemukan mitosis, makin cepat tumornya itu berkembang. Secara kasarnya seperti itu. Untuk urotelial karsinoma kita juga melihat derajat dari intinya, apakah dia masuk ke kategori derajat low grade atau high grade. Dia untuk lagi-lagi menentukan apakah prognosisnya itu baik atau buruk. Untuk yang inti high grade pasti dia diferensiasi dengan prognosis yang lebih hijau. Kita lihat juga, kita akan temukan juga banyak mitosis. Dan juga kita melihat apakah si tumor ini sudah invasi ke jaringan otot atau belum. Kalau misalnya sudah ditemukan invasi ke otot, biasanya stagingnya akan lebih tinggi dengan kemungkinan besar prognosis akan lebih jelek, dan biasanya terapi